Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu bersyukur. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Materi hari ini yaitu soal cerita, masih di KD 3.1, yaitu menyelesaikan pecahan yang berbeda penyebutnya. Ya, untuk soal ceritanya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan ya. Sekaligus pengurangan dan penjumlahan pecahan. Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat contoh soal pertama. Ibu membeli 1 kantong santan, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Nah, dari soal ini, perhatikan 1 kantong santan, dan santan tersebut digunakan. Kata kuncinya di sini digunakan, ya. 1 kantong, kemudian digunakan. Kalau digunakan berarti dia bertambah atau berkurang. Kalian punya sesuatu kemudian digunakan. Kalau digunakan barang kalian tersebut bertambah atau berkurang jumlahnya. Digunakan berarti dia akan berkurang. Misalnya 1 kantong santan digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Yang ditanya adalah sisa. Ini kata kunci yang keduanya ada di sisa. Digunakan dan sisa itu adalah kata kunci. Berarti dia dikurang. Kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama berarti 1 kurangi dengan 4/7 ya. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Ingat kembali caranya. Saat di sini 1 ya. Lebih biasanya ini dikurangi 1. 1 dikurang 1 0. Ini penyebutnya 7. Nilai 1 berarti 7/7 ya. Jadi 7/7 kurangi 4/7. Penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangkan pembilangnya. Jadi dapat 3/7. Berarti sisa santan yang digunakan ibu 3/7 bagian. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ya, Ani memiliki 3,45 meter pita. Ana memiliki pita 1,25 meter lebih pendek dari pita Ani. Hitunglah panjang pita mereka berdua. Coba perhatikan kata kuncinya ada di mana di soal cerita yang kedua. Ya, satu-satu dipisah dulu. Lihat dulu punya Ani. Punya Ani, berapa punya Ani? 3,45. Kemudian Ana memiliki pita 1,25 lebih pendek. Ya, kata kuncinya lebih pendek dari pita Ani. Kemudian ya buat Ani dulu 3,45 meter. Kemudian Ana lebih pendek. Kalau lebih pendek dibandingkan Ani dengan Ana, siapa berarti yang lebih panjang pitanya? Ya, udah pasti Ani ya, karena Ana itu lebih pendek 1,25 dari pitanya Ani. Yuk kita lihat langkah pertama. Langkah pertama 3,45 meter punya Ani tadi. Kemudian sekarang kita lihat punya Ana, katanya tadi lebih pendek. Kalau lebih pendek dari punya Ani berarti 3,45 ya. Punya Ani ini dikurangi dengan 1,25 karena dia tadi lebih pendek. Kita lihat berapa ukuran yang sebenarnya punya Ana.
3,45 kurangi dengan 1,25, jadi 2,20 pitanya Ani. Nah, pertanyaannya tadi berapa panjang pita mereka berdua? Punya Ani 3,45, kemudian punya Ana 2,20. Kalau yang ditanya ada milik mereka berdua, berarti ditambahkan ya, Ana ditambahkan dengan Ani yang panjang pitanya ya. Jadi 3,45 tambahkan dengan 2,20, jadi 5,65 meter ya. Jadi jumlah panjang pita mereka itu berdua 5,65 meter. Itu contoh dari yang kedua. Sekarang contoh ketiga, model yang ketiga soalnya. Ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kg, sedangkan berat mangganya 2,75 kg, lebih berat dari jeruk. Berapa kilogramkah buah yang ayah beli seluruhnya? Yuk kita lihat dulu masing-masing ya. Ini berat jeruk, sedangkan berat mangga lebih berat dari jeruk. Nah, berarti yang paling berat nanti mangga ya. Mangga itu berapa lebih beratnya dari jeruk? 2,75. Ya, kita lihat langkahnya. Yang pertama tuliskan dulu jeruknya 3,4 ya. Kemudian tadi kata kuncinya bahwa mangga itu lebih berat 2,75 dari jeruk. Berarti berat mangga itu ya, berat mangga ini kita tambahkan dengan 2,75 ya. Untuk mangga ya, mangga itu sama dengan berat jeruk ditambah dengan 2,75. Jeruk kita tadi 3,4 tambahkan dengan 2,75, itulah berat mangga yang dibeli ayah. Sedangkan pertanyaannya bukan yang ditanya bukan harga bukan berat mangga ya, yang ditanya berat buah seluruhnya yang dibeli ayah. Jadi ayah beli jeruk saja 3,4 kg. Kemudian mangganya menjadi 6,15 karena tadi prosesnya 6,15. Nah, pertanyaannya berapakah buah yang dibeli ayah? Berarti ayah membeli dua jenis buah, yaitu jeruk dan mangga. Tambahkan jeruknya dengan mangga. Jadi ini 3,4 tambahkan dengan 6,15. Susun ke bawah, setarakan tanda komanya ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka didapat 9,55. Jadi berat seluruh buah yang dibeli ayah 9,55 kg. Contoh keempat. Berat ikan dan air dalam sebuah kantong plastik adalah 2,35. Berat ikan saja 4/5 kg. Hitunglah berat airnya. Ya, dilihat. Ini ikan dan air. Kuncinya situ ikan dan air, berarti ini berat seluruhnya ya. Ikan bersama airnya 2,35. Ini berat ikan saja. Yang ditanya berat airnya, berarti ini ditambah apa dikurang? Ini ikan dan air, kemudian tiba-tiba ditanya di sini air saja, sedangkan ikannya saja sudah diketahui, berarti dikurang. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Tulis dulu ya, masing-masing dulu. Yang pertama, ikan ditambah dengan air 2,35. Kemudian tulis dulu dari soalnya. Yang kedua itu infonya berat ikan saja 4/5 ya. Karena berat seluruhnya ini tadi di dalam desimal, mendingan ininya kita rubah juga ke desimal supaya memudahkan nanti menghitungnya ya. Nah, pertanyaannya hanya berat air yang ditanya. Ya, berarti berat air itu 2,35 dikurangi dengan berat ikan ya, 2,35 kurangi 0,80. Nah, jadi berat air saja 1,55 kg. Langkah-langkahnya
tulis dulu satu-satu dari keterangan soalnya supaya nanti jelas apa yang ditanya, apa yang belum diketahui, supaya kita jelas untuk menghitungnya ya. Kemudian perhatikan pertanyaan terakhirnya. Nah, cukup Ibu kasih cuma 4 contoh soal. Nanti silakan dikerjakan soal yang ada di Google Form, ada 5 soal ya. Kalau masih ada yang bingung dengan contoh-contoh yang ada di PPT ini, simak kembali ya, putar ulang mana yang masih ragu atau membingungkan ya. Nanti boleh bertanya ya, boleh bertanya lewat, kalau ada yang masih nggak paham boleh bertanya lewat japri WA saja boleh, kalau ada yang kurang jelas ya. Nah, silakan nanti baca soal baik-baik. Kalau soal cerita itu harus dibaca baik-baik, pahami soalnya ya. Jangan nanti terjebak ketika yang ditanya apa, yang dijawab apa. Apakah itu jumlah, apa dikurang, itu harus lihat kata-kata kuncinya ya. Kata-kata kuncinya. Ada yang 2 kali proses seperti contoh kedua dan ketiga tadi ya. Ada di dalamnya penjumlahan, ada pengurangan ya. Jadi jangan terjebak baru dikurangkan sudah selesai, padahal di akhirnya nanti harus dijumlahkan. Ada juga yang awalnya dijumlahkan udah pede aja itu jawabannya, padahal masih ada langkah berikutnya. Jadi membaca soalnya harus teliti dan pahami baik-baik ya. Alhamdulillah untuk hari ini cukup ya, cukup segitu saja dulu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.